Halo sobat semua, jumpa lagi di Witi Hama Channel. Channel informatif dan edukatif yang akan memperkaya pengetahuan dan mengupgrade skill Anda. Video kali ini masih seputar Excel, tetapi ini khusus buat Anda para tenaga penjualan, tenaga pemasaran, atau saya akan sebut ini Excel for marketing ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung nilai retur produk dari pelanggan di Microsoft Excel. Tetapi sekali lagi Excel ini hanya sebagai media saja, tetapi proses ini bisa Anda lakukan di Microsoft Word atau Anda tulis tangan di kertas HVS ataupun coretan-coretan yang Anda miliki, atau lebih bagus jika dibuat di form standar perusahaan tempat Anda bekerja. Dimanapun Anda bekerja, jika perusahaan itu bergerak dalam bidang distribusi barang baik consumer goods, farmasi dan alkes, atau ya terkait dengan distribusi, maka proses ini pasti ada proses retur ya. Nah, sasaran video ini adalah buat Anda tim salesman, karena proses ini dimulai dari Anda serta para pemilik tempat usaha supaya Anda tidak dikadali atau ya dibohongilah sama salesman nakal. Ketika Anda menerima retur, maka hal pertama yang dilakukan adalah meminta kopi faktur atau mencari kopi faktur ya. Baik kita meminta kepada pelanggan ataupun kita cari sendiri di kantor ya. Yang jelas harus ada acuan faktur. Dan ini kebetulan saya sudah siapkan salah satu contoh kopi faktur ya. Ini kebetulan untuk perusahaan distribusi farmasi. Dan disclaimer-nya dulu bahwa jika ada nama produk, kode produk yang sesuai dengan nama produk Anda, maka itu hanya kebetulan belaka. Oke, jadi ini balik lagi ya, kita ke contoh kasusnya. Ini kopi faktur dan ada barang yang mau diretur, amlodipin misalnya ya. Kebetulan ini misalnya mau diretur 5 unit ya. 5 dari pembeliannya, diretur 5 unit atau 5 box. Dan ini di kopi faktur ini ada beberapa hal yang saya highlight kuning. Ini merupakan faktor yang Anda perhatikan pada saat melakukan proses retur, atau hal-hal ini yang berpengaruh pada saat kita melakukan proses retur ya. Jika returan itu berupa produk expire, maka pasti Anda harus pahami kriteria retur dari pabrikan ya, dari produk tersebut, terus diskonnya, terus yang terakhir adalah NPWP. Nah, karena NPWP ini terkait dengan faktur pajak yang terbit nantinya, dan jika ada tanpa NPWP, maka proses returnya juga berbeda alurnya ya. Itu dulu yang Anda pahami, bahwa ketika pelanggan yang tidak memiliki NPWP, maka pada saat dia diretur hanya DPP-nya saja yang diretur, alias retur tanpa pajak. Nah ini kawan-kawan salesman harus paham ya. Kalau tidak, Anda ya yang nanggung pajaknya nanti kalau sudah jadi faktur pajak returnya dan ternyata outletnya itu outlet non NPWP, maka Anda lah yang menanggung nilai PPN yang timbul atas pajak retur tersebut. Oke, jadi kita langsung ke contoh prakteknya ya. Ini misalnya berdasarkan faktur acuan di sini, eh, kita asumsikan saja bahwa dia outlet ini, apotik ABC ini melakukan retur 5 box amlodipin 5 mg karena expire ya. Jadi kebetulan di sini batch numbernya juga ada di sini, jadi kita ambil saja ini. Berarti
Di form standar perusahaan Anda pasti kolom ini pasti ada. Batch number dan expiry date-nya pasti ada. Terus yang selanjutnya HNA. Nah, kalau sorry ya, DPP seharusnya ya, karena ini perusahaan distribusi ya, mengenalnya di distribusi farmasi, mengenalnya sebagai HNA atau harga net apotik. Oke, jadi di sini kita tulis 45.000 ya, ini 45.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung diskonnya dulu. Oke, diskonnya adalah berapa nih? 20%. Berarti 20% dari 40.000 ya. Oke, kita keluarin aja di sini 45.000 dikali 20%. Oke. Maka diskonnya 9.000, berarti diskonnya di sini 9.000 ya per unit. Oke, dan returnya, nilai returnya menjadi seperti ini ya teman-teman ya. 45.000 dikurang 9.000 baru dikali 5. Oke, jadi kita buatin aja rumus kayak gini ya. Buka kurung, 45.000 kurang 9.000, tutup kurung, baru dikali 5 ya. Seperti ini. Berarti dia untuk returan 5 unit produk amlodipin ini nilai returnya adalah sebesar 180.000 rupiah. Coba kalau tanpa retur ya, tanpa diskon 45.000 dikali 5 berapaan ya? 225.000 ternyata ya kalau tanpa diskon. Nah, selanjutnya kawan-kawan hitung PPN-nya ya. PPN-nya dulu dihitung karena outlet ini memiliki NPWP, maka harus ada PPN-nya juga ketika dia melakukan retur barang, maka harus di-retur juga PPN-nya. Oke, jadi PPN 11% ya. Ini dikali 11%, hasilnya 19.800, maka nilai returnya adalah seperti ini. Oke, jadi ini nilai returnya ya untuk pelanggan apotik ABC yang memiliki NPWP. Nah, ini nilai returnya adalah 199.800. Jadi yang pertama Anda harus lihat harga acuannya mengacu ke faktur. Bisa jadi dalam tahun yang sama apabila ada kenaikan harga, kita melakukan retur harus tetap mengacu ke faktur acuan. Jadi sebaiknya untuk faktur acuan ya ada baiknya kita meminta kepada pelanggannya langsung ya. Tetapi kalau teman-teman yang mau cari kelakuan baik, cari pujian dari pelanggan, kadang-kadang dia melakukan retur meskipun tidak ada faktur acuan yang jelas. Batch number sama expiry date produk kan bisa dicari di kantor ya. Yang penting dipastikan kepada pelanggan bahwa memang betul-betul produk ini diambil dari tempat kita. Untuk perusahaan-perusahaan multinasional biasanya menggunakan sistem yang sudah canggih sehingga produk-produk yang dibelanjakan atau yang dibeli oleh sebuah apotik atau sebuah pelanggan bisa terdeteksi ya dari batch number dan expiry date-nya bisa ketahuan benar nggak pelanggan ini melakukan pembelian di tempat kita. Itu perusahaan-perusahaan tertentu bisa memiliki sistem yang bisa untuk mencari hal seperti ini. Oke, ini untuk produk atau untuk pelanggan yang memiliki NPWP ya. Nah,
Selanjutnya untuk pelanggan yang tidak memiliki NPWP, maka kita hanya melakukan retur senilai ini ya teman-teman ya. Kalau untuk produk yang sama ya, tidak perlu ada pajaknya. Jadi dia hanya bisa melakukan returan sebesar Rp180.000 tanpa PPN. Hanya DPP-nya saja yang diretur, yang bisa diretur ya. Nah, sekaligus kenapa demikian? Ini ketika teman-teman belanja nih, misalnya di supermarket, di swalayan, minimarket, atau perusahaan-perusahaan supermarket besar ya, yang sudah tersistem, pasti aturan mainnya begini, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Itu kenapa? Karena ketika struk belanjanya sudah terbit, maka PPN-nya sudah terbit. Seperti itu ya, pajaknya sudah dibayar oleh perusahaan tersebut, oleh minimarket tersebut. Demikian juga di perusahaan distribusi, ketika faktur sudah terbit, maka pasti ada faktur pajaknya. Nah, kalau outlet yang tanpa NPWP, dia bisa melakukan pengembalian barang, bukan hanya barang expired saja. Kalau barang yang baik sekalipun, kalau dia belanja dan mau dikembalikan, maka dia hanya bisa mengembalikan senilai DPP. Contohnya seperti ini ya. Kalau dia beli, misalnya dia beli, ada buka faktur ya, sebanyak 5 unit seperti ini ya, dengan nilai 199.000. Setelah terbit faktur, dia langsung melakukan retur, maka kita hanya bisa meretur sebesar Rp180.000, karena ketika kita terbitkan fakturnya, otomatis perusahaan kita sudah menerbitkan juga faktur pajak sebesar 19.800. Kecuali kalau outlet tersebut memiliki NPWP, maka dia juga bisa melakukan pelaporan ya. Oke, ini dia bisa melakukan pelaporan pajak sehingga perusahaan kita bisa mengklaim kembali pajak yang sudah batal ini ya. Nah, jadi supaya gampang teman-teman, kalau outletnya non NPWP, diretur DPP-nya saja. Problem terjadi ketika outlet-outlet yang tidak memahami pajak. Nah, saat dia beli, kita contohkan kasus ini aja. Saat dia beli, nilai faktur 199.800. Tetapi misalnya 5 menit kemudian dia melakukan retur, maka dia hanya bisa retur 180.000. Justru kita minta uang lagi sama dia nih sebesar 19.800 kalau dia keberatan. Jadi dia harus menanggung 19.800. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan salesman atau kolektor sekalipun ya, karena ketika kadang-kadang saat Anda menerima pembayaran, ada pelanggan yang langsung retur barang dan dia langsung potong tagihan. Kalau alur returnya tidak Anda pahami, maka ya Anda juga pasti mengalami kesulitan. Ya, siap-siaplah kalau nombok seperti itu kan. Itu konsekuensi dari pekerjaan kita. Oke kawan-kawan ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan jika ada yang mau dikoreksi, mau didiskusikan, silakan disampaikan pada kolom komentar yang tersedia di bawah video ini ya. Tetap upgrade skill Anda dan buat kawan-kawan yang baru join, mohon supportnya dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya sehingga kita senantiasa selalu terhubung. Terutama buat Anda sekalian yang berprofesi sebagai salesman di dunia distribusi ya. Silahkan bertanya jika ada hal-hal yang mau ditanyakan untuk kita diskusikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.